membenarkan kalau dibilang nyeleneh. Dan semuanya itu harus turut tunduk patuh sama dia. Mereka harus totalitas, memberikan semua yang dimiliki untuk perjuangan. Jadi kalau satu Muharram datang ke Al Zaitun pasti rame. Kepada yang amat berhormat Syekh Al Zaitun, kami silakan. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Kalian bisa makan, saya punya cara. Apa dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Iya, kita lanjutkan diskusi tadi terpotong, Ustaz, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Saya lanjutkan sedikit ya. Selain kriteria aliran sesat MUI itu, yang menurut dugaan saya itu 3 poin utama itu yang akan menjerat gerakan atau aliran Al Zaitun ini ya. Nah, di sisi lain saya melihat dari kasus ini saya memperhatikan ini ada upaya dari kelompok-kelompok mereka ini menampilkan ajaran Islam itu sehingga membuat ajaran Islam ini tercemar. Ya, sehingga pemahaman umat terhadap ajaran Islam ini menjadi buruk. Konsepnya benar. Ya. Istilah-istilah kunci dalam Islam itu mereka pakai. Memang itu istilah yang benar. Contoh misalnya tentang jihad bil amwal wal anfus, dengan harta dan nyawa, tentang sedekah, tentang taat, tentang baiat, tentang tazkiyah. Tadi disebut tazkiyah. Yeah. Tazkiyah itu nufus itu prinsip yang bagus itu. Saya sedikit mau minta, karena ini waktunya sangat singkat. Yeah. Saya sedikit minta mau pendapat Pak Kiai dengan pernyataan Menteri Menko Polhukam Bapak Mahfud MD yang mengatakan bahwa NII KW9 ini adalah buatan negara. Yeah. Saya ingin minta pendapat Pak Kiai. Saya ini kan mantan korbannya NII KW9. Baik. Dan ditambahkan lagi adalah korbannya dari pemerintah sendiri. Saya minta pendapat Pak Kiai. Baik. Karena di dalam berarti korban-korban negara ini masih banyak Pak Kiai. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Saya bisa mengerti dan memahami apa yang disebut Bapak itu yang dikatakan sebagai settingan atau buatan negara itu adalah, saya memahaminya adalah negara tidak hadir dan membiarkan ini, kalau bisa diibaratkan penyakit atau kanker itu berjalan selama 23 tahun. Betul, setuju. Tidak hadir. Dan korbannya sudah banyak. Iya. Teman-teman saya Pak, untuk bagaimana lagi? Putus kuliah Pak, teman-teman saya. Kita harus, negara ini adalah negara hukum, negara menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, ya, negara yang berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, ya, yang harus melindungi hak-hak tumpah darah, seluruh tumpah darah Indonesia ini. Kita harus hadir ini. Jadi konsep ajaran Islam ini dirusak, citranya dirusak, ya, tentang apa tadi, masalah tazkiyah, kemudian masalah pendidikan, menggalang dana, ya, sampai mengkafir-kafirkan umat Islam di luar kelompok mereka. Nah, yang saya cemas adalah ketika tadi misalnya dicontohkan ya, membaca basmalah, kemudian syahadat, tawakal, kemudian dia di situ memulai kegiatan aktivitasnya yang menyimpang dari Islam. Ini kan sama saja kalau saya ilustrasikan, ada orang mau minum bir, minuman keras, dia baca bismillah. Ya. Orang mau mencuri baca bismillah, itu kan kurang ajar itu kepada Allah. Penistaan agama. Ya, nah, itu penistaan agama. Makanya Pak, jadi, dari MUI siapa yang kualat? Ya. Ya. Jangan mengatakan negara akan kualat. Enggak, yang kualat itu ya dia. Yang kualat itu karena dia telah mencemarkan ajaran Islam, telah menjelek-jelekkan konsep tentang Islam, menjelekkan Allah dan Rasulnya di mata umat Islam itu sendiri. Nah, dia yang makanya kualat. Pak, dari MUI saya sarankan dipublish aja Pak. Iya, Dipublish. kalau soal fatwa itu publish nanti akan ada waktunya. Oke, iya. Ya, ada waktunya nanti di Berarti persidangan. membantu pemerintah kalau dipublish. Iya, artinya kan Anda menganggap bahwa tidak hanya kemudian ada dugaan penistaan agama di sana, tapi juga kemudian mencemarkan agama Islam itu sendiri. Nah, Anda sepakat? Pak Abdul Rahim, silakan. Terima kasih. Ini bukan soal sepakat atau tidak sepakat ya. Pertama saya ingin mengatakan bahwa ini peringatan buat kita semua. Jangan kita tergiur dengan
orang yang dikit-dikit bicara atas nama Islam tanpa kita mengetahui Islam apa yang dia bawa. Itulah. Dan saya melihat ya, kalau seandainya, bukan seandainya, kalau fakta ini ya diungkap di publik, ya, dan apa yang terjadi pada bapak dan ibu sekarang ini masih berlangsung misalnya sampai saat ini, saya yakin betul itu akan ditindak, ya, akan ditindak. Dan kesaksian bapak-bapak dan ibu ini kan sudah berlangsung tahun awal tahun 2000-an ya. Dan Pak Panji Gumilang saya kira sudah menuai itu kan dia kan sudah sempat dipenjara kan tahun 2000. Kasus lain tapi itu, kasus lain, bukan untuk penistaan agama. Kasus lain ya. Oh, pemalsuan dokumen. Itu kan bisa menjadi pintu masuk sebenarnya. Nah, tapi saya bukan ahli hukum ya, saya nggak mau masuk ke situ. Saya ingin menyatakan bahwa terutama untuk anak-anak muda ya. Jadi ini Mas Fahmi, ya, sekarang ini berbagai riset polling pendapat itu untuk anak-anak muda. Anak-anak muda ini juga masih banyak yang tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya di sini mahasiswa-mahasiswa ini saya kira semoga mendapat pelajaran ya untuk teman-temannya yang punya pikiran seperti itu tolong diingatkan. Jadi kita tidak meragukan Al-Quran, ayat-ayatnya itu tidak meragukan, isinya pasti benar lah. Tetapi ayat-ayat Al-Quran itu harus ditafsirkan dan dijalankan sesuai dengan masanya, secara kontekstual. Kita tidak bisa. Itu peran ulama-ulama harus lebih berperan di situ, ya. Kalau kami kan sebagai umat biasa jadi, ya pada saat Ma'arif itu Institute, mahasiswa. nah, Mbak, Ma'arif Institute itu pernah bikin film Mata Tertutup. Nih adik-adik mahasiswa atau teman-teman bisa lihat itu di YouTube-nya Ma'arif Institute. Mata Tertutup ini adalah film hasil riset dari penculikan, dari hilangnya mahasiswa, beberapa mahasiswa, dan ternyata mereka direkrut oleh NII, Pak. Tapi sekarang ada komentar cukup mencengangkan dari Ma'arif Institute, Pak Abdul Rohim, yang menyatakan laporan penistaan agama yang ditujukan kepada Panji Gumilang menurut Ma'arif Institute tidak tepat, itu hanya perbedaan pendapat dan sifatnya absurd. Ya. Jadi gini, ini betul ada betul. Jadi saya pernah menyampaikan begini ya. Kita jangan mudah menuduh orang sesat, penodaan agama hanya karena perbedaan pendapat. Karena kalau itu dilakukan, itu banyak sekali korban. Bagaimana dengan Panji Gumilang kalau Anda lihat dengan berbagai fakta-fakta yang disampaikan dan juga kita hingga saat ini masih dugaan. Itu serahkan saja ke proses hukum. Tapi Panjinya mengajarkan kami mengkafirkan orang dulu, Pak. Iya, itu salah. Iya, kalau jadi jangan sekarang dia kalau nggak mau dibilang sesat, nah pertanggungjawaban dia dengan yang dulu-dulu gimana? Siapapun yang mudah, jangankan mengafirkan, saya itu menuduh orang sesat saja, itu saya nggak setuju. Karena itu berdasarkan fakta, saya kira itu kewajiban ulama itu meluruskan. Ini pemahaman menyimpang ini kalau dibiarkan itu berbahaya juga. Nggak setuju dengan MUI artinya, Pak? Dan MUI punya tanggung jawab memang. Dan MUI punya tanggung jawab. Cuman tanggung jawab MUI ini juga harus membimbing. Ya. Jadi MUI ini kan representasi dari seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia. Nah, menurut saya Indonesia ini sebagai negara yang pluralis ya, yang menjunjung tinggi kebinekaan. Jadi MUI itu juga harus bukan memelihara ya, ini membina nih kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin selama ini menjalankan perintah agama dalam tanda petik secara salah. Tapi barusan masih belum terjawab, Pak Abdul Rohim, kenapa Ma'arif Institute sampai mengeluarkan dugaan penistaan agama Panji Gumilang itu tidak tepat. Ini masih belum terjawab. Sebenarnya bukan hanya Ma'arif Institute, jadi kami ada LSM pembela hak asasi manusia yang tidak setuju dengan pasal penodaan agama. Sebenarnya bukan ke pembelaan terhadap Panji Gumilang,
Tetapi pasal penodaan agama itu yang harus dikoreksi. Itu sebenarnya itu intinya, bukan pembelaan terhadap orang per orang. Siapapun yang dituduh dengan alasan penodaan agama itu harus ketika itu hanya menyangkut perbedaan pendapat. Tetapi kalau itu sudah menyangkut masalah kriminal, ada delik hukum bahwa yang bersangkutan itu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, maka itu memang layak ditindak, itulah. Kalau saya melihatnya begini, pasal penodaan agama itu masih sangat relevan di Indonesia. Kenapa? Karena apa yang tadi dialami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah kelompok atau ajaran sesat itu menyalahgunakan agama, dalam tindakannya, dalam perilakunya. Merusak citra ajaran agama itu dengan praktek-praktek yang salah. Artinya kan itu adalah menodai agama, gitu. Artinya yang dihukum itu karena tindakannya. Jadi sudah tepat dengan adanya penodaan agama. Kalau tindakannya itu sudah melanggar hukum, maka disitulah sebenarnya tindakannya melanggar hukumnya itu yang harus ditindak. Itulah. Tetapi pendapat-pendapat dia, pikiran-pikiran dia yang nyeleneh dan lain sebagainya itu biarlah itu menjadi diskursus di kalangan mungkin para cendekiawan gitu. Tetapi kalau diskursus itu sudah terrefleksi dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, maka itu aparat hukum yang punya kewenangan. Pelanggaran hukum itu sebenarnya itu sudah menodai agama. Gitu, kalau menurut saya. Iya, maksudnya kita masih berdebat tentang dua dimensi yang berbeda. Kalau orang-orang yang yang formal ini kayak Ma'arif Institute ini kan melihat Al-Zaitunnya. Sedangkan Al-Zaitun itu memang sesuai, nggak ada yang salah dengan Al-Zaitun. Coba Ma'arif Institute kaji tentang orang-orang yang undergroundnya Al-Zaitun. Begitu baru ketemu itu, Pak. Ya, kalau itu kami sudah pernah melakukan riset itu dan sudah difilmkan tadi dengan film Mata Tertutup, dan itu bagi kami itu kejahatan luar biasa. Jadi seperti hari ini itu wartawan berbondong-bondong ke Al-Zaitun, terus pejabat-pejabat mencari kebenaran di Al-Zaitun, nggak akan ketemu itu perbuatan sia-sia. Meskipun esok ini 1 Muharram, Mas. Nggak akan ketemu apapun, nggak akan, saya jamin nggak akan ketemu apapun. Karena masalah di teritorial ya, Mas Ihsan. Adanya itu penyakitnya itu di bagian teritorial, Bu. Di teritorial. Besok ramai kan di Al-Zaitun, Bu? Rame. Ini saya sampai dapat bocoran juga nih. Mungkin dari pernyataan saya di salah satu TV swasta ya waktu itu, bahwa saya bilang ya udah data aja di sana pada saat 1 Muharram gitu kan, nanti akan ketahuan mana wali santri dan mana yang bukan wali santri gitu kan. Jadi di sini sempat di poin 4-nya itu mungkin menanggapi saya di itu atau apa? Iya, ini ada instruksi gitu, demi keamanan Mahat Az-Zaitun dan santri-santri kita, maka untuk silaturahim tahun baru Islam 1445 Hijriah ketentuannya sebagai berikut. Semua peserta tahun baru Muharram 1445 Hijriah wajib memakai bus. Tidak diperkenankan pakai mobil pribadi sebagaimana biasanya kami waktu itu. Yang keduanya, kalimat berikutnya untuk menghindari penyusup katanya. Berarti kan di situ hanya terkonsentrasi untuk orang dalam. Ya. Kedua, wajib terdata di Senerai atau validasi peserta sampai besok jam 10. Jika tidak terdata akan dipulangkan. Nah, berarti kan kalau di luar koordinatornya itu bukan orang dalam. Ketiga, semua peserta wajib memakai name tag tamu. Keempat nih, ini yang jawaban ke pernyataan saya di TV swasta. Semua peserta adalah wali santri _ kerabat santri. Oke, internal artinya tidak seperti biasanya. Iya, internal pesantren. Yang biasanya kan orang dalam itu belum tentu dia sebagai wali santri gitu. Baik, kita dengarkan dari Pak Lasmin, Pak Sudimin, karena kami ingin tahu singkat saja harapan Bapak dengan perkara yang sudah menjerat Panji Gumilang ini. Karena sampai sekarang statusnya masih terlapor. Dari Pak Lasmin, apa yang ingin Anda sampaikan, harapan Anda? Terima kasih. Jadi lucu ya. Sangat lucu lah. Menurut saya itu sangat lucu. Sementara kalau saya bilang ini dagelan, ya lucu kan kalau namanya dagelan. Panji Gumilang katanya dijerat ini itu. Sebenarnya, aduh, saya jadi malu mau katanya. Yang Anda inginkan apa, Pak?
yang saya inginkan, ya bukan saya inginkan ya, yang saya tahu dan yang saya jalankan, kan sudah jelas-jelas seperti itu, bahwa Panji Gumilang itu adalah presiden atau syekh atau imam negara Islam Indonesia yang memang ini disetting oleh pemerintah. Sebenarnya sangat mudah untuk menghentikan ini semua karena ini settingan pemerintah. Kita tunggu proses hukumnya seperti apa. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, dalam diskusi kita malam ini ada 5 kosakata penting. Yang pertama, Muharram. Allah menyebutkan minha arba'atun hurum, bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di antara bulan-bulan itu adalah bulan Muharram, dan Allah mengagungkannya. Maka Allah memberikan pesan penting dalam Al-Quran, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah sekali-kali kamu berbuat zalim, menyimpang di bulan suci itu. Sungguh sebuah penyimpangan yang besar ketika seseorang sesuka-suka dia menganggap bahwa melempar jumroh di mana saja, padahal sudah jelas melempar jumrohnya di Mina. Pergi haji di mana saja, padahal haji itu ya ke Mekah. Nah, yang seperti ini jangan sekali-kali kita jadikan ibadah khusus di bulan yang suci ini yang jelas menyimpang. Kosakata yang kedua adalah pesantren. Citra pesantren adalah bahwa ini tempat untuk mencetak generasi-generasi terbaik, untuk mencetak para ulama. Maka jangan sampai sekali-kali pesantren ini dinodai oleh hal-hal yang tidak benar. Maka sekali seorang menodai pesantren, maka ia merusak citra pesantren. Yang ketiga adalah kiai. Seorang kiai di pesantren adalah ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka seorang ulama jangan mengaku ulama kalau ternyata dia seringkali memberikan pernyataan-pernyataan yang jelas menyimpang dari jalan Islam. Dan yang keempat adalah MUI. MUI adalah Majelis Ulama yang mereka ada berkumpul di dalamnya para ulama yang pasti mereka akan bersepakat untuk membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Dalam konteks sebuah kegaduhan, di saat masyarakat tidak menemukan solusi, pemerintah harus turun tangan dengan tegas untuk memberikan solusi sehingga masyarakat menjadi aman. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amir Faisal Fat, kemudian Ibu Leni Siregar, Pak Lasmin, Pak Ahmad Sudimin, terima kasih. Terima kasih Ustadz Fahmi, Pak Abdul Rahim, terima kasih. Mas Iksan, terima kasih. Dan juga dari keterlibatan dari mahasiswa Universitas Paramadina dan juga dari Mercu Buana Jakarta. Pemirsa, kita akan tunggu bagaimana nanti gelar perkara dari penetapan tersangka yang akan dilakukan oleh Mabes Polri terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan juga bagaimana penyelesaian dari segala polemik mengenai Ponpes Al Zaitun. Saya akhiri, saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.